Yuhu, oke, sebelum memulai episode 3, ini alangkah baiknya saya merecap sedikit episode sebelumnya. Diketahui bahwa Arisu dan Karube berhasil menyelesaikan game kejar-kejaran dengan dibantu oleh seorang wanita yang bernama Usagi. Tak hanya itu, Kurabe mendapatkan clue apa yang terjadi sebenarnya. Arisu dan Kurobe pun kembali dengan selamat. Kurobe pun menceritakan kepada teman-temannya di sini bahwa ia mendapatkan petunjuk yaitu walkie-talkie. Seseorang dalam walkie-talkie itu mengatakan jika jawaban dari teka-teki ini ada di sebuah pantai. Lalu Shibuki pun berkata bahwa hari ini visa dia dan Shota akan segera habis. Karobe yang mendengar hal itu memutuskan untuk mengikuti permainan lagi dan akan memperpanjang visa mereka berdua. Ketika Arisu dan lainnya akan lanjut bermain kembali, Karobe belum kunjung datang juga. Awalnya Chota marah dan akan pergi terlebih dahulu. Namun tak lama kemudian Karobe minta maaf dikarenakan dirinya terlambat. Mereka pun sampai di tempat game berlangsung. Di sana terlihat disuguhi banyak alat berkakas. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Layar HP pun menyala dan memerintahkan untuk menggunakan kacamata yang sudah disediakan. Ketika mereka semua sudah memakainya, diketahui tingkat kesulitannya adalah 7AT, yang berarti mereka akan memainkan game tentang pengkhianatan. Dan ini adalah game yang tersulit. Jenis permainannya adalah petak umpet. Salah satu orang menjadi serigala dan 3 lainnya akan menjadi domba. Kemudian domba ini harus bersembunyi agar tidak tertangkap dari serigala. Peran serigala akan otomatis berpindah ketika sepasang dari mereka saling berkontak mata. Serigala yang dapat hidup sampai akhir maka dialah pemenangnya. Sedangkan lainnya yang menjadi domba akan seketika mati oleh lehernya yang meledak. Dan waktu yang diberikan hanyalah 15 menit. Mereka yang mengetahui game tersebut terkejut 3 dari mereka akan mati, yang akan menyisakan 1 orang selamat. Di sini serigala pertama terpilih adalah Chota. Mereka pun sangat frustasi bahwa 3 dari mereka akan mati. Dan ketika mereka saling menatap, benar saja peran serigala terus berpindah dan akhirnya pindah kepada Shibuki. Dengan liciknya, ia setelah menjadi serigala, ia kabur dari mereka bertiga untuk bersembunyi sampai selamat sampai akhir. Karube yang melihat itu langsung mengejar Shibuki dan Arisu tetap berkomunikasi lewat kacamata tersebut agar mereka tetap tenang memikirkan sebuah solusi. Dan Arisu pun dihiraukan melihat kondisi peraturan yang telah tertera. Shibuki dan Karube saling memperebutkan peran serigala hingga mereka saling melukai satu sama lain. Arisu yang melihat hal tersebut mencoba melerai namun tidak berhasil. Dan akhirnya tidak sengaja Arisu bertatapan dengan Karube. Dan Arisu segera bersembunyi hingga menunggu situasi mulai tenang. Namun Karube dan Shibuki terus mencari Arisu. Di sisi lain Chota yang sendirian hanya bisa mendoakan mereka sambil menangis. Ketika di tengah jalan, Arisu dihadang oleh Shibuki dan di belakangnya ada Karube. Saat Shibuki akan menyerang dari arah samping, Chota menghadang Shibuki hingga tersungkur. Arisu pun berhasil memanfaatkan keadaan tersebut dan berhasil lolos. Tapi Karube tetap mengejarnya tanpa henti. Ia pun masuk dalam sebuah goa.
Di sana ada pantulan kaca dan ia membawa alat perkakas dan mencoba untuk membuka kacamata tersebut. Namun nihil yang didapat, ia akhirnya memilih jongkok bersembunyi dari Karube yang masih mencari keberadaannya. Kini sisa waktu tinggal 3 menit lagi. Karube yang tidak tahan menahan rasa sakit dari lukanya, akhirnya ia tidak mampu mengejar Arisu lagi. Saat sedang bersembunyi, Arisu pun mengingat momen mereka bersama yang membuat Arisu bertekad untuk merelakan dirinya mati dan mencari 2 sahabatnya yang menurutnya berhak hidup. Namun ternyata Karube dan Chota pun juga berpikiran yang sama. Tidak ada sahutan balik ketika Arisu memanggil mereka. Chota! Karube! Mereka juga berencana agar Arisulah yang tetap hidup. Asli sih, ini momen rada bikin hati gue sedih. Dan akhirnya mereka pun saling mengungkapkan perasaan senangnya saat mereka bersama memiliki waktu bertiga di manapun itu hingga waktu tinggal beberapa detik lagi. Dan saat itu juga ia menemukan Karube yang menyaut Arisu bahwa dia di belakang dirinya. Kemudian di sini Chota menyatakan bahwa hiduplah untuk kami. Saat itu juga Arisu melihat Karube yang mati. Arisu akhirnya hanya bisa menangis histeris dan menyesali perbuatannya hingga ia pun tidak ada semangat untuk hidup lagi. Bersambung. Arigatou.